PDIP kembali memastikan telah remove atau menghapus nama Gibran Rakabuming usai resmi mendaftar menjadi cawapres Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan politikus PDIP Masinton Pasaribu seperti dikutip tribunnews.com pada Minggu 29 Oktober. Masinton menyebut hal itu dikarenakan Gibran membelot dari arahan PDIP yang telah mengusung pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Diketahui saat ini Gibran Rakabuming yang juga putra sulung Presiden Jokowi berpasangan dengan Prabowo untuk kontestasi di Pilpres 2024. Kata Masinton, sudah jelas keputusan putra Presiden Jokowi itu telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART di PDIP, di mana kader membelot otomatis keluar dari PDIP. Kemudian dikatakan Masinton bahwa dalam ADART PDIP mengatur sanksi untuk kader-kadernya yang melanggar aturan partai. Sanksi tersebut disampaikan baik secara tertutup atau ada juga yang dipublikasi. Masinton lalu menyebutkan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming karena membelot dari arahan partai diumumkan secara tertutup. Lalu dikatakan Masinton bahwa Gibran statusnya sudah terhapus dari kader PDIP. Partai tersebut sudah meremove atau menghapus nama Gibran Rakabuming dari daftar kader. Bagaimana Mahkamah Partai menyikapi persoalan ini? Apakah Gibran pernah dipanggil untuk berbicara secara langsung bagaimana sikap dia, manuver ke Golkar dan lain-lain? Kalau sebelumnya kan pernah diajak ngomong Mbak Puan juga gitu. Kalau sekarang ya kan sudah mengambil sikap yang berbeda, ya nggak mungkin lagi dong partai memanggil ya. Iya kan? Ya gitu. Sebelumnya kan pernah dong ngobrol baik ke DPP maupun pertemuan antara Mbak Puan bersama Mas Gibran gitu loh. Mas, soal Pak Hasto juga ngomong tuh Bang soal katanya partai sebelah, koalisi sebelah tuh mendukung Gibran karena dipegang kartu trafnya gitu. Itu seperti apa sih Mas? Saya nggak tahu, tanya aja. Tapi kalau kita lihat semua rangkaian pembicaraan dari 2021 2022 ya sampai kemudian dengan putusan MK itu kan ada upaya ya skenario besar untuk melanggengkan kekuasaan, skenario 3 periode, setengah periode penundaan pemilu, kemudian menciptakan calon boneka seperti yang pernah saya sampaikan itu, dan ini terkonfirmasi dengan putusan MK. Nah jadi ya ini putusan MK bukan putusan yang berdiri sendiri, tapi adalah upaya bagian dari desain besar politik pelanggengan kekuasaan. Itu skenario-nya gitu loh, dari usulan 3 periode penundaan pemilu, kemudian yang sekarang dengan putusan MK hari ini. Kelanjutan Ibu Khofifah yang jadi TPN Ganjar itu nanti gimana kelanjutannya? Apa? Ibu Khofifah yang merapat ke Ganjar itu kelanjutannya gimana? Ya, kayak di TPN itu. Bang, mengenai besok Bang sidang MK Bang, tanggapannya Bang? Sidang MK Mahkamah Majelis Kehormatan mengenai keputusan kemarin Bang, yang capres cawapres. Ya, kalau saya mendukung itu supaya terbuka, ya, dan siapapun yang melanggar etika dan melanggar norma-norma yang diatur dalam aturan Mahkamah Konstitusi ya, dan perundang-undangan itu harus diberhentikan gitu. Bang, tadi Bang ada lagi singgung sedikit soal abdesi. Nah, abdesi ini waktu itu menurut Abang itu dimobilisasi untuk melanggar konstitusi, itu mungkin belum jelas dari penjelasannya. Mungkin bisa. Ya googling aja lah teman-teman, abdesi itu kan jelas dimobilisasi, siapa dewan pembinanya pada saat itu gitu loh. Ya, jadi skenario 3 periode itu dan penundaan pemilu itu bukan skenario baru. Gitu ya. Nah. Bang, putusan itu apakah nanti akan kalau benar-benar melanggar PTDH Bang buat hakim konstitusi yang memutuskan itu Bang? Apa? Diputus PTDH Bang. Ya. Kalau benar-benar melanggar. Ya disampaikan kepada publik aja. Iya. Bukan hanya ya harus pemberhentian tidak dengan hormat ya. Iya. Dengan tidak hormat apa-apa. Nah, iya. itulah. Bang, tapi Bahlil bilang dia yang ngomong tadi. Siapa? Bahlil. Iya. Siapa? Bahlil Lahadalia, Menteri. Udahlah, emang ya bos ya itu
bukan skenario ece-ece. Ya. Kita kan tahu posisi Pak Bahlil itu bukan aktor utama dalam politik kita. Bang, terkait Bahwa dia menteri, iya, gitu loh. Tapi bukan aktor utama dalam skenario ini. Bang, terkait dengan Gibran kan mengeluarkan berbagai program KIS lansia dan juga dana abadi pesantren yang bahkan itu sebenarnya sudah ada dalam KIS program Jokowi yang sekarang. Tanggapannya dari PDIP seperti apa, Bang? Kan sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan. Saya rasa nggak ada sesuatu yang baru ya. Nggak ada sesuatu yang baru kecuali saya ada di sini. Bang, terkait pembangkangan politik Gibran yang dikatakan Mas Hasto, bagaimana tanggapannya Mas? Pembangkangan politik atas putusan MK. Ya kan sudah jelas kalau PDI Perjuangan memutuskan itu calon presidennya adalah Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Nah di luar keputusan itu ya membangkang. Nunggu apa lagi sih Bang? Kalau nggak dipecat secara resmi Bang, PDIP Bang? Mungkin ya publik mempertanyakan keputusan PDIP Bang ya nggak? Saya sudah sampaikan, anggaran dasar anggaran rumah tangga PDI Perjuangan itu mengatur kalau kader yang tidak ikut putusan partai otomatis dia sudah bukan lagi menjadi bagian Legitimasinya apa, Bang? partai. Ada diatur dalam ADART itu PDI Perjuangan ya, minimum sanksi dan maksimum sanksi. Jenis informasinya ada yang tertutup langsung disampaikan kepada kader dan ada yang dipublish. Berarti ini tertutup Bang? Putusan? Ya. Oke. Ya. Bang, terkait dengan pertemuan Pak Prabowo sama Bu Mega, kata Mas Hasto ada pertemuan tanggal 5 Oktober. Nah itu apa hasilnya sih Mas? Atau tertutup? Nggak tahu hasilnya apa ya. 5 Oktober lalu ya. Nggak tahu. Berarti Bang, mengenai putusan tertutup itu berarti artinya Pak Gibran udah keluar dari PDIP Bang? Apa? Putusan tadi yang tertutup itu, apakah Pas Gibran udah keluar? Ya kalau nggak ikut, nggak usah ditanya-tanya lagi lah. Maksud saya tuh kalau sudah nggak ikut putusan partai, berarti dia terima, udah. Oke, siap. Ya gitulah. Siap Bang. Bang, kemarin Bang Bas juga sempat menyampaikan bahwa menunggu Gibran mengembalikan KTA ke PDIP. Menunggunya sampai kapan nih? Ya kalau dia nganter ya syukur, nggak nganter juga nggak apa-apa. Ada tenggat waktu mungkin yang diberikan oleh PDIP? Sampai kapan? Enggak lah, KTA itu sama aja kan. Seperti umpama teman-teman kartu jurnalis sudah nggak ingin di salah satu media A, ya kan? Kan bisa dikembalikan, bisa tidak, bisa dikoleksi kan gitu. Tapi intinya sudah resign dari perusahaan media A, kan gitu kan? Bisa aja, bisa begitu. Jadi simpel aja. Kemarin sempat alasannya karena untuk etika politik gitu yang ditunggu oleh PDIP. Ya persoalannya masih ada etika nggak? Iya kan? Nggak ada etika dia. Apa? Nggak ada etika ya. Saya nggak katakan itu. Dalam politik itu penting etika dan adab. Karena politik itu bukan sekedar jabatan, bukan sekedar kekuasaan. Bahwa politik itu adalah peneguhan sikap, etik, dan keadaban. Maka pergerakan politik itu harus dimuarakan pada membangun keadaban, bukan sekedar jabatan dan kekuasaan. Apalagi kekuasaan dan jabatan dengan menabrak-nabrak aturan, itu nggak benar. Itu harus dilawan. Bang, sebelumnya Pak Prabowo mengungkapkan akan bertemu Bu Mega Bang mengenai pencapresan Pak Gibran, itu update-nya gimana sih Bang? Apakah ada jalinan itu Bang, komunikasi Prabowo akan bertemu Bu Mega? Ya, nggak tahu. Nggak tahu. Berarti belum ada update-annya Bang ya? Belum. Terkait penunjukan menteri-menteri yang punya arah dukungan ke Prabowo seperti itu Kenapa tuh? Apa? penunjukan menteri-menteri terakhir ini yang mengarah ke Prabowo dukungannya, ada tanggapan nggak? Setiap orang, setiap warga negara ya boleh memiliki preferensi mau dukung siapapun, tapi menggunakan instrumen kekuasaan negara untuk mendukung itu tidak boleh. Itu pelanggaran serius. Soeharto tumbang karena menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk memenangkan partainya pada saat itu. Ya. Dan 97 Pak Harto dilantik, 98 rakyat bergerak dan tumbang. Jadi ya, kita harus jaga pemilu ini dari potensi-potensi kecurangan dengan menggunakan
instrumen kekuasaan. Biarkan ini pemilu berlangsung jujur, adil, dan fair. Karena ini adalah ranah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa. Gitu. Pemilu itu harus diselenggarakan secara fair. KPU itu adalah orang independen, maka tidak boleh ada intervensi apapun, apalagi kepada rakyat tadi. Ya. Bang, soal pas Ganjar mau gayet Mbak Khofifah bagian dari TPN, tanggapannya gimana? Ya alhamdulillah, karena prinsipnya PDI Perjuangan dan TPN serta teman-teman partai-partai pengusung dan pendukung Ganjar dan Mahfud itu intinya adalah terbuka dengan siapapun. Apakah Mbak Khofifah ini punya pengaruh signifikan buat suara koalisi PDIP di Jawa Timur? Ya beliau kan gubernur, iya kan? Terpilih dengan suara terbanyak, ya dong. Berarti cukup punya pengaruh. Kalau misalnya Mbak Khofifah nggak memilih ke koalisi PDIP, kira-kira PDIP menginisiasi garapan suara di Jawa Timur seperti apa? Ya kita tetap fokus konsen, semua wilayah kita garap, seluruh Jawa maupun luar Jawa, gitu ya. Oke. Jangan lupa subscribe ya.